Oh, in the fun way, in the fun. Hai, ketemu lagi bareng Mimin di Lalajo, tempatnya nonton alur film. Sebelum mulai ke alurnya, boleh dong Mimin minta subscribe-nya, makasih. Film ini menceritakan kebangkitan psikopat yang bernama Jacob Kane. Yuk langsung ke alurnya, let's go. Di awal film diperlihatkan petugas otopsi bernama Amy dan Seth yang akan mengecek salah satu jasad. Amy bilang laki-laki ini mati karena ngeprank pura-pura menjadi psikopat. Seth pun menyuruh Amy untuk bersiap-siap, dan ternyata Seth memberikan surprise untuk ulang tahunnya Amy. Saat mereka menemui atasannya yang bernama Holden, Amy diperbolehkan pulang lebih awal. Namun saat itu mereka mendengar berita bahwa banyak korban psikopat di Hotel Blackwell yang terbengkalai, dan jasad-jasadnya akan dibawa ke tempat mereka. Amy pun akhirnya kembali ikut bertugas. Singkat cerita, Amy dan Seth menunggu mobil jenazah terakhir, yang katanya itu adalah mobil yang membawa jasadnya pembunuh yang melakukan pembantaian yang bernama Jacob Kane. Karena dokumen yang dibawa Seth terjatuh, alhasil Amy pun sendirian di lift bersama jasad itu. Mereka pun mulai memeriksa tubuhnya Kane. Amy pun heran dengan suara yang berasal dari mulut jasad ini. Seth pun bilang bahwa itu hanya muntahan dari mayat yang sudah biasa terjadi. Saat Amy akan beristirahat, Amy mendengar sesuatu dari ruangan. Dan ternyata itu surprise dari teman-temannya Amy. Mereka pun merayakan ultahnya Amy. I'm just saying that I'm Saat itu, Will, kakaknya Amy, menghampiri Seth. Mereka pun mengobrol. Sementara itu, teman Amy yang bernama Tamara mendekati Holden dan menanyakan alasan Amy bekerja lembur. Saat mendengar nama Kane, Tamara pun penasaran. Tamara mengajak pacarnya Carter untuk mengecek mayatnya Kane. Saat itu, Amy pun menanyakan kepada Will apa yang dia bicarakan dengan Seth. Dan Emil pun kesal dengan perkataan kakaknya itu. Melihat pertengkaran mereka, wanita yang bernama Kayla berusaha menenangkan Will. Sementara itu, Tamara dan Carter mengecek mayat Kane. Dan dia melakukan hal gila terhadap jasadnya Kane. Oh, in the fun way, in the fun. Melihat aksi gila pacarnya, Carter pun menyuruhnya turun dan mengajaknya mantap-mantapan dengan dirinya. Sementara itu, di tempat lain, Kayla merayu Will untuk mantap-mantapan. Di tengah mantap-mantapan mereka, Tamara pun kaget melihat tubuh Kane tiba-tiba menghilang. Dan tiba-tiba... How can I move the body? What? Ow! Tamara pun lari sejauh mungkin meninggalkan Carter bersama Kane. Di sisi lain, Kane pun bersedih atas kematian ibunya, dan Carter yang akan kabur langsung dihabisi. Dan di saat itu, Holden mendengar teriakan Tamara dan dia pun bergegas mengeceknya. Saat pencarian, Holden pun bertemu dengan Kane.
Dan di saat itu juga langsung dihabisi. Di sisi lain, Amy dan yang lain mencari keberadaan teman-temannya. Hingga saat tiba di kamar mayat, Amy dibuat kaget dengan hilangnya mayat Shikane. Di tengah kepanikan, mereka khawatir dengan keadaan yang lain dan melanjutkan pencarian. Di tempat lain, Seth yang keheranan karena lampu pada mati, dia pun bergegas memeriksa panel listrik. Dirasa ada yang tidak beres, Seth segera pergi mencari yang lainnya. Saat bertemu Tamara yang ketakutan, Amy pun menanyakan apa yang terjadi. Dia pun menjawab kalau Shikane kembali hidup dan menghabisi Carter. Dirasa situasi sudah tidak aman, Amy pun mengajak yang lain mencari Seth dan segera pergi dari tempat ini. Saat itu, Amy mendengar ada keributan di ruangan Seth. Amy mencoba membuka pintu, tapi pintunya terkunci. Akibat kejadian itu, mereka pun jadi terpisah dan Kayla bersembunyi di dalam toilet. Di sisi lain, Seth dan Tamara panik saat pintu keluar telah dirantai. Mendengar ada suara yang mendekat, mereka pun bersembunyi. Saat mereka bersembunyi, Shikane pun datang dan mencari mereka. Melihat Seth dan Tamara dalam bahaya, Amy pun mengalihkan perhatiannya. Walaupun sudah dialihkan, ternyata Shikane telah tahu keberadaan Tamara dan langsung menghabisinya. Saat itu, Will mengambil kesempatan untuk memecahkan kaca dan menolong Seth. Namun di saat usahanya untuk kabur, Will tertangkap. Sementara itu, Seth dan Amy yang kabur kaget dengan tubuh Kayla yang dijadikan gembok pintu. Di sini, Amy pun berniat untuk melawannya saja. Di tengah pencarian, mereka mendengar suara Will di sebuah ruangan. Dan itu semua ternyata hanya jebakan Shikane. Dan akhirnya Will pun mati dengan mengenaskan. Perlawanan mereka pun tidak sebanding dengan kekuatannya Shikane. Mereka pun berencana akan kabur saja dari tempat ini. Shikane pun menjebol rantai itu dan mendatangi mereka. Amy dan Seth pun menyelinap dan berhasil lolos. Amy mulai lelah dengan keadaan, tapi Seth menyemangatinya. Saat mereka berusaha membuka kunci, Shikane perlahan mulai mendekat. Untung saja mereka sempat mengunci gerbang dan berhasil lolos. Saat di ruangan, Amy melihat jendela. Namun jendela itu kecil dan Seth meminta Amy untuk keluar dan meminta bantuan polisi. Seth pun memberikan kunci mobil dan mempercayakan semuanya kepada Amy. Namun, saat Amy berhasil keluar jendela, Shikane mengetahui keberadaannya. Alhasil, mereka pun bersembunyi lagi. Mereka pun berencana keluar melalui pintu samping. Namun, kenyataannya, Shikane berhasil menusuk Amy. Dan Amy pun mati seketika.
Di saat kesedihannya melanda, Seth pun berusaha untuk kabur dan bersembunyi di ruangan. Seth pun berusaha mati-matian untuk melawan si Kane. Saat Seth melihat suntikan mayat, dia berniat melakukan sesuatu. Pada akhirnya, Seth berhasil melumpuhkan si Kane dengan suntikan penguras jeroan jasad. Seth pun berhasil keluar. Namun ternyata tiba-tiba si Kane muncul di belakang Seth. Dan akhirnya Seth pun menjadi korban terakhir dari psikopat Kane. Dan film pun tamat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Saya doakan kalian sehat selalu dan rezekinya dipermudah. See you and goodbye.